Demikian waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Ustazah Lulu. Tafadholi Ustazah Lulu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullah. Alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim dengan santriwati Al-Basiroh dan pengasuhnya Ustazah Nining ya. Semua semata-mata karena rahmat Allah saja ya. Mudah-mudahan bisa berdampak positif bagi saya yang menyampaikan dan anak-anak sekalian yang hari ini mendapatkan rezeki untuk silaturahim dengan saya ya, dengan saudaranya, dengan ibunda kalian di Singosari ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa hikmah dari sharing-sharing kita nanti ya, dari cerita-cerita. Nanti saya akan cerita saja, cerita mengalir katanya Ustazah ini kemarin begitu, mengalir saja cerita berbentuk cerita saja ya. Baik. Selawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada kudwah kita, teladan kita Rasulullah SAW, suri teladan manusia terbaik yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita untuk kita jadikan sebagai panutan dalam meraih kesuksesan dunia dan keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat, mendapatkan bantuan dan pertolongan dan diakui oleh beliau sebagai salah satu dari umatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak sekalian, apa kabar? Saya berharap anak-anak sehat semua ya, berada dalam kondisi sehat lahir dan batin dan dalam kondisi bahagia. Ya. Tetap bersemangat dalam kondisi apapun. Kita yakin bahwa apapun yang kita temui di hari ini adalah cara Allah mendidik kita untuk menjadi insan-insan yang siap memikul amanah yang Allah akan bebankan kepada kita untuk masa depan kita. Amin, Allahumma amin. Ya, sesuai judulnya kemarin saya milih judul tentang keren gitu. Siapa takut keren gitu ya? Umat Islam itu memang harus keren. Nggak ada umat Islam itu keren, diremehkan itu nggak ada. Umat Islam itu harus yang terdepan. Islam itu tinggi dan akan meninggikan siapapun yang membersamainya. Jadi kalau kita bicara tentang keren, yang mestinya keren itu kita umat Islam, ya. Jadi nggak ada kiri, umat Islam identik dengan kiri itu nggak ada. Yang ada umat Islam itu harus keren. Jadi kalau ada yang sampai minder, berarti ada yang tidak dipahami dengan keislamannya, ya. Keren, apa keren tuh? Keren tuh, menurut Ibu, yang menurut saya, keren itu tatkala nama kita tercatat ya, tercatat dengan tinta emas di sejarah ya, yang setiap saat nama kita dibawa-bawa dengan prestasi-prestasi yang kita capai, dengan kebaikan-kebaikan yang kita capai, itu keren. Nah, tentang keren itu ada beberapa personal yang Allah angkat dalam Al-Quran ya. Diceritakan secara gamblang beberapa orang ya yang terkait dari pemuda, pemudi. Ya.
ada beberapa orang, ya, jadi kita ini sebagai seorang muslimah, pemudi, ya, anak-anak muda yang Islam, haruslah kita memiliki keyakinan dan optimisme bahwa kita bisa menjadi orang-orang keren, ya. Jadi salah satu dari orang-orang yang keren itu. Kenapa? Karena dari sifatnya, dari karakternya, pemuda itu membawa potensi-potensi untuk keren. Jadi dia membawa power. Powernya nggak sekedar power, tapi powerful. Dan itu adalah potensi untuk menaklukkan dunia, menaklukkan tantangan-tantangan dunia. Tapi, ya, dalam tanda kutip, ketika potensi-potensi itu diarahkan dan dikelola dengan benar. Nah, jadi satu, kenapa pemudi atau perempuan muslimah yang masih muda ini layak untuk keren? Ya karena dia memiliki potensi. Yang kedua, yang lebih utama adalah karena dia tidak sekedar perempuan, tetapi dia perempuan Islam. Yang secara otomatis Islam itu sudah keren, dari sananya udah keren, sudah mulia, sudah tinggi, ya. Jadi kalau seorang muslimah dengan powerfulnya kemudian berkolaborasi dengan ajaran Islam yang keren, maka itu akan menghadirkan sosok muslimah pemudi yang keren. Ya. Apa boleh dalam Islam keren? Boleh banget, sangat boleh, dan tentu saja sangat boleh, gitu ya. Bahkan dianjurkan untuk keren. Bahkan dalam Al-Quran itu diceritakan, Allah itu bercerita tentang banyak contoh nama-nama yang diangkat oleh Allah yang keren, gitu, yang diceritakan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dan dari setiap strata sosial, ya. Jadi orang tua membicarakan, anak muda menceritakan, orang miskin menceritakan, orang kaya menceritakan, rakyat jelata menceritakan, kemudian orang berpangkat juga menceritakan orang-orang ini. Keren itu, keren banget. Taruhlah satu pemuda yang kita kenal sangat cakep, ya. Kalau di masyarakat kita, pemuda ini cakep banget, sehingga ketika ada ibu-ibu yang hamil, maka dibacakan surat ini. Lantaran ngampri agar kemudian anaknya lahir cakep, ya. Tapi padahal kalau kita tahu kecakapan Nabi Yusuf itu masih berapa persennya dari Nabi Muhammad. Artinya yang paling cakep di antara Nabi itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat, ya, betapa Allah mengangkat Nabi Yusuf, ya. Nama Nabi Yusuf ini seperti itu, sedemikian hingga diceritakan detail mulai dari kecil sampai besar, sampai mendapatkan apa yang menjadi titik puncak sebuah kebahagiaan, ya, sebuah karir di dunia, yaitu menjadi penguasa atau raja. Masya Allah, luar biasa. Kenapa kok diceritakan tuntas? Agar kita manusia-manusia yang lahir setelah beliau bisa mengambil manfaat betapa orang yang keren itu yang mampu menaklukkan ujian dunia yang dihadapkan oleh Allah kepadanya. Itu keren. Bukan yang galau karena tidak punya baju seperti teman-temannya, bukan, itu nggak keren. Atau yang bangga karena orang tuanya berasal dari dari golongan punya jabatan, orang kaya, bukan keren itu. Keren itu ketika kita mampu menyelesaikan dan melalui tantangan hidup, ujian hidup yang Allah pertemukan dengan kita, lalu kita tetap menghadirkan ketakwaan kepada Allah, maka itulah keren yang sejatinya. Ya, kita lihat Nabi Yusuf, ya, ceritanya gimana dalam Al-Quran. Mulai dari lahir, beliau ditakdirkan menjadi anak Nabi, tapi beliau rendah hati, ya, tidak sombong. Sehingga ketika ini ayahnya, abahnya sayang banget sama Nabi Yusuf. Ini yang memicu para saudara-saudaranya menjadi iri hati. Tapi Nabi Yusuf tetap menjadikan saudara-saudaranya itu adalah yang terbaik dalam kehidupannya, tetap bergaul dengan baik. Nah, ketika kita menjadi orang yang keren, maka salah satu unsurnya adalah tetap rendah hati, tetap berbaik hati, walaupun kita sering disakiti, walaupun orang banyak iri kepada kita. Orang iri kepada kita itu artinya kita lebih dari mereka, kita mulai memiliki nilai lebih dari mereka yang iri kepada kita.
begitu ya. Jadi ketika saudara-saudaranya mulai iri, kemudian timbullah penyakit dengki, lalu kemudian mencelakai Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf dimasukkan kepada sumur ya, kemudian diangkat oleh para pedagang-pedagang yang lewat, kemudian diceritakan juga Nabi Yusuf dijual sampai menjadi budak, sampai kemudian diambil anak ya oleh pegawai, oleh salah satu penguasa di situ ya, di Mesir ya ceritanya. Lalu kemudian terjadilah asmara antara istri dari penguasa ya, rasa cinta. Ini kan udah SMP ya. Jadi bukan tidak boleh sayangku, jatuh cinta itu bukan tidak boleh, boleh sayangku ya, malah normal ya. Jatuh cinta, kita masih kecil nggak boleh ngomong cinta, boleh sayangku, boleh anak-anak ya. Tetapi cinta itu harus kita arahkan agar kemudian dia mampu mendatangkan kebahagiaan dan kemaslahatan, bukan semakin membuat kita terjerumus dan menghancurkan masa depan kita. Jadi cinta itu fitrah, nggak bisa dihilangkan anakku ya. Jadi disyukuri saja ketika kita mencintai atau ada timbul rasa dalam hati kita kepada lawan jenis, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita menemukan diri kita dalam kondisi normal, karena kita masih mencintai lawan jenis. Yang salah itu ketika kita ada rasa cinta pada sejenis, itu salah ya. Itu perlu segera dihentikan, karena itu tidak normal ya. Bersyukur kehadirat Allah, lalu kemudian menjaga cinta kita agar menjadi cinta yang suci ya, yang tidak ternodai oleh nafsu, dan kelak pada saatnya dia menjadi cinta yang mendatangkan kemanfaatan bagi semesta, begitu ya. Jadi disimpan cintanya. Itu ceritanya Nabi Yusuf, diceritakan tuntas tentang percintaannya. Lalu kemudian ketika Nabi Yusuf kembali bertemu dengan ayahanda tercintanya, kemudian beliau sukses menduduki sebuah jabatan tertinggi di istana Mesir ya. Lalu kemudian dengan jabatannya itu beliau mendatangkan kemanfaatan demi kemanfaatan untuk lingkungannya. Masya Allah, luar biasa. Padahal berat loh anak-anakku ya, ketika dimusuhi oleh saudara itu bukan sesuatu yang ringan. Ketika saudara sudah mulai iri dengan kita, itu bukan sesuatu yang ringan. Ketika juga kita sudah mulai dibuang oleh saudara, dimasukkan ke sumur lagi ya, lalu kemudian bertemu dengan orang dijual, kita menjadi budak, itu bukan sesuatu yang ringan. Tapi Nabi Yusuf mampu melewati itu semua dengan kesabaran. Keren nggak? Keren banget ya. Keren banget kalau seperti itu. Nah itu Allah mengabadikannya dalam Al-Quran sampai ada satu surat yang bernama seperti Nabi Yusuf, surat Yusufnya. Agar apa? Agar orang-orang yang datang setelahnya bisa mengambil kemanfaatan, lalu kemudian terinspirasi untuk memuliakan dirinya dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang diridai oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya kan perempuan, Umi, saya kan perempuan, Ustazah. Oke, ada kok contohnya yang perempuan. Siapa, Ustazah? Ada satu surat yang biasanya juga dibaca oleh orang-orang yang sedang hamil, nama surat Maryam. Tadi dibaca ya beberapa ayat ya. Maryam ini juga tokoh yang Allah angkat, yang tak kalah kerennya dengan Nabi Yusuf ya. Siapa Maryam ini, anak-anakku? Maryam itu adalah perempuan suci, perawan suci yang sangat menjaga interaksinya dengan lawan jenis. Ya, dan tersohor di tempat tinggalnya bahwa Maryam ini tidak pernah berinteraksi, membatasi, bahkan sangat sulit untuk berinteraksi. Lawan jenis berinteraksi dengan Maryam ini sangat sulit. Makanya dikenal beliau itu di lingkungannya sebagai perempuan perawan yang suci, karena memang tidak pernah berinteraksi. Jadi salah satu kunci agar kita menjadi perempuan-perempuan muslimah, pemudi-pemudi ya, yang keren, salah satunya menjaga interaksi kita dengan lawan jenis. Ya, apa kata Islam? Tundukkan pandangan, ya, jaga kemaluan, ya,
atur ketika kita berbicara, jangan sampai suara kita mendesta sehingga penyakit apa yang ada, laki-laki yang ada penyakit dalam hati itu tidak tergoda, gitu ya. Ada kiat-kiatnya agar kemudian kita sukses menjalin interaksi yang aman dengan lawan jenis. Bukan tidak boleh sayangku berinteraksi, bukan tidak boleh. Boleh, sangat-sangat boleh ya. Bahkan Rasulullah, ada sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah itu bergaul, berinteraksi, tetapi ada adabnya. Kita juga di sekolah kan bercampur, ada laki-laki, ada perempuan. Silahkan berinteraksi, tetapi dijaga agar kemudian kita tetap menjadi muslimah ya keren di mata Allah dan di mata makhluk, gitu ya. Jadi tentang Maryam itu perempuan yang oleh masyarakat di sekitarnya dikenal dengan perempuan yang taat, yang solihah, yang benar-benar menjaga ibadahnya, lalu kemudian tidak sembarangan ketika berinteraksi, ya. Lalu tiba-tiba ya Allah datangkan ujian kepada beliau dengan apa? Dengan menguji di titik kuatnya. Di titik kuatnya itu apa? Kan sudah terkenal nih ya, kalau Maryam itu tidak pernah berada kontak langsung dengan laki-laki, dengan lawan jenis. Tapi oleh Allah diuji langsung, dibikin hamil. Nah, tiba-tiba Bunda Maryam ini di masa perawannya itu hamil tanpa melalui proses menikah. Nah, itulah kalau kita barangkali langsung shock ya, mungkin kita akan komplain pada Allah, ya Allah, saya kan sudah menjaga kesucian saya, sudah tidak berinteraksi dengan dengan laki-laki, dengan lawan jenis, tapi kenapa kok hadirkan ujian seperti ini? Mungkin kita galau, tapi tidak. Orang keren itu anti galau. Orang keren itu mengembalikan seluruh permasalahannya kepada Allah sang pemilik langit dan pemilik bumi yang menentukan kemana arah dari kehidupan kita. Gitu ya. Begitulah ya ketika Allah mentakdirkan beliau ini, apa yang beliau lakukan, dia menerima semuanya itu dan menjaga kehamilannya sampai lahir. Dia tahan orang-orang yang membulinya ya, dengan menahan diri dengan orang-orang yang membulinya. Begitu luar biasa. Kalau kita barangkali ya, kalau dibully akan stres ya, mendengarkan orang sekampung membicarakan kita ya, sekampung, bahkan seluruh negeri, seluruh pelosoknya. Karena Maryam ini dikenal di pelosoknya bahwa beliau ini adalah perempuan yang memang luar biasa gitu, alim gitu ya, ahli ibadah. Dan itu ketika dikabarkan Maryam hamil itu heboh satu negeri ya. Dan itu langsung membuat banyak sekali asumsi-asumsi yang membuli. Kenapa kamu melakukan ini? Tidakkah kau malu dengan perbuatanmu? Bapakmu itu orang baik, kakakmu orang baik, seperti itu. Ya. Artinya orang-orang itu menuduh ya, bukan menuduh, menjustifikasi, memberikan label jelek ya, seakan-akan Bunda Maryam ini melakukan sesuatu yang salah menurut mereka, padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar sepengetahuan mereka. Nah, itulah bagaimana kondisinya. Masya Allah, luar biasa. Allah ya dengan ujiannya tidak membiarkan Maryam sendiri. Allah terus menjamin makanan-makanannya, langsung diambilkan dari surga, makanan-makanan terbaik untuk menjaga kondisi kehamilan ini. Tidak dibiarkan sendiri karena apa? Maryam begitu sabarnya dengan ujian itu. Keren ya. Nah, jadi sudah lengkap ya. Ada laki-laki keren dipresentasikan oleh Nabi Yusuf, ada perempuan keren yang dipresentasikan oleh Bunda Maryam. Ada juga loh kelompok-kelompok yang keren. Kau tahu siapa? Nah, kelompok keren. Ternyata orang keren itu tidak hanya sendiri yang bisa kerennya. Menjadi bagian dari kelompok atau jamaah itu juga keren. Mau contohnya? Contohnya surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang sekelompok pemuda yang melarikan diri untuk mengamankan keimanannya. Nah, itu kelompok pemuda keren. Jadi kalau kita mau berteman, kalau kita mau berkomunitas, kalau kita mau berjamaah, cari nih kelompok orang-orang yang memang punya misi untuk keren, untuk mengerenkan diri. Nah, begitu ya. Jangan asal teman, temannya pilih-pilih, karena teman itu menentukan
menentukan kita apakah kita akan termasuk orang-orang yang keren atau malah sebaliknya. Ya, di situ diceritakan betapa beberapa orang, ada yang mengatakan 7, 8 dengan anjingnya, ada yang mengatakan 8 dengan anjingnya. Ya, tetapi bagi kita pelajarannya adalah betapa memprioritaskan, menjaga dan melestarikan iman itu adalah yang terpenting, ya, yang terpenting bagi kita. Jadi kita bisa kehilangan apapun, tapi jangan sampai kehilangan iman, ya. Ketika Allah hadirkan raja yang dolim, penguasa yang dolim, maka mereka karena tidak bisa, karena kalau kita kan diajarkan, ya, kalau ada kedoliman maka selesaikan dengan 3, ya. 1 dengan kekuasaan, nah pemuda itu belum punya kekuasaan. 2 dengan nasihat, siapa orang pemuda mau menasihati rajanya? Yang ketiga dengan hati, karena dengan hati maka mereka ini lari ke gunung, sehingga mereka langsung terperangkap di sebuah gua sampai ratusan tahun, kisahnya seperti itu. Dengan sabarnya mereka menerima ujian yang Allah hadapkan kepada mereka untuk mempertahankan keimanan. Masya Allah, ini kelompok yang keren anak-anakku. Jadi kalau mau mencari geng, carilah geng yang keren. Nggak masalah ditulisi geng, ditulisi grup, ditulisi apa, nggak masalah. Yang intinya adalah agar kemudian itu menjadi sarana untuk kita keren di hadapan Allah dan di hadapan sesama, begitu ya. Jadi udah 3 ya dalam Al-Quran, masih banyak lagi contohnya, tapi 3 saja. Yang mempresentasikan laki-laki ada, yang mempresentasikan perempuan ada, yang mempresentasikan kelompok ada. Jadi kalau besok kalau udah kelar semua atau tidak sampai kelar, ada Allah menganugerahkan, memberikan rezeki berupa cinta kepada kita, lalu kemudian cari kriteria laki-laki calon imam kita itu yang memiliki visi keren, ya, yang memiliki misi dan visi keren. Jangan cari yang biasa-biasa saja, karena Islam tidak menghajatkan umatnya, tidak menghajatkan pemeluknya itu menjadi orang yang biasa-biasa, orang yang top margo top, orang yang keren sesuai dengan masanya, gitu ya. Jadi jadilah kita pemudi-pemudi yang keren, gitu ya. Baik, mungkin ya ada beberapa yang bisa kita cari ini, yang bisa kita lakukan agar kemudian kita bisa menjadi salah satu orang-orang yang keren itu, ya Nanungku. Ada beberapa kiat, ya. Ada beberapa trik yang bisa kita lakukan dan kita upayakan, kita usahakan agar kemudian kita benar-benar menjadi pribadi yang sesuai yang kita harapkan, yaitu keren di mata Allah dan di mata sesama. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, memperbaiki keimanan kita kepada Allah. Ya. Jadi barangkali kita selama ini sudah beriman, tapi belum baik, belum benar dalam mengagungkan Allah. Ya, kita beriman hanya ikut-ikut orang tua. Nah, mulai sekarang setelah ini kita kan semua cita-citanya tidak ada yang pengen jadi kere, nggak ada ya. Semua cita-citanya pengen keren, pengen sukses, pengen beruntung, pengen menjadi orang yang yang memiliki nama yang baik, yang tersohor, yang terkenal, yang dikenang dari masa ke masa. Itu cita-cita baik, maka perlu ditopang, perlu diupayakan dengan maksimal mungkin. Salah satu caranya dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Karena kenapa kita kok selama ini belum mengagungkan Allah dengan benar? Barangkali hubungan kita, keyakinan dan keimanan kita kepada Allah itu belum semestinya, belum sesuai dengan yang diharapkan Allah. Kenapa kok jadi seperti itu? Barangkali kita belum kenal dengan benar, belum kenal dengan sesuai, belum kenal dengan baik kepada Allah. Ya, minimal kita kenal Allah itu di 99 namanya ya. Misal kalau kita kenal Allah Al-Malik gitu ya, maka kita akan paham betul betapa Allah menginginkan kita mau dan siap diatur oleh Allah. Ya, Allah mengatur apapun maka kita akan siap mengerjakannya. Kalau Allah melarang apapun maka kita akan siap meninggalkannya.
dengan sukarela ataupun terpaksa. Ya, ada perangkat aturan yang Allah tetapkan sebagai malik. Malik itu apa? Penguasa. Nah, kalau dalam 99 itu kan ada salah satunya Al-Malik, ya, artinya menguasai, penguasa. Artinya kita ini dikuasai oleh Allah, harus mau dikuasai. Kalau Allah memerintahkan, wahai muslimah, tutuplah aurat, maka tutup auratnya. Jangan sampai tampak kepada yang memang tidak punya hak untuk kita tampakkan aurat. Wahai muslimah, tundukkan pandangan, maka wajib kita menundukkan pandangan. Wahai muslimah, jaga pergaulanmu, maka wajib kita menjaga pergaulan. Wahai muslimah, banyak yang lainnya, perintah-perintah yang lain. Begitu juga dengan larangan-larangan. Nah, ketika kita paham betul betapa kita adalah makhluk yang dikuasai oleh Al-Malik, sang penguasa yang sejati, maka insya Allah dari kepahaman itu, dari keimanan itu akan timbul secara otomatis, kita akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Nah, ini yang akan membantu. Kita pengen apa kalau kita udah baik hubungannya, kita keimanannya udah baik pada Allah, kita jauh dari ragu akhirnya. Kita dijauhkan dari ragu-ragu, dari was-was. Ya. Nah, ketika orang sudah tidak was-was, tidak ragu lagi dalam menentukan jalan hidupnya, maka insya Allah dialah yang akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Ya, masalahnya sekarang kenapa kok banyak pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang galau? Karena mereka tidak paham caranya beriman yang benar kepada Allah. Ya, beriman yang benar kepada Allah, beriman yang benar kepada yaumil akhir. Maka insya Allah dua cara ini akan membuat kita secara otomatis memiliki keimanan yang benar, yang siap untuk menjalankan kehidupan ini di atas perangkat dan ketetapan aturan yang Allah buat, yang Allah ridhoi. Gitu ya anak-anakku. Jadi satu itu bisa kita latih dulu ya. Bagaimana ketika kita harus kenal Allah. Allah Maha melihat, maka kita akan hati-hati. Jangan sampai Allah melihat kita sedang melakukan hal-hal yang dilarang. Maka tanpa ada ibu, tanpa ada ustazah, tanpa ada satpam, CCTV, maka kita akan tahu, Allah Maha melihat, gak bolehlah ini. Gak bolehlah aku melakukan yang ini, dilarang ini oleh Allah. Begitu ya. Ada otomatis sudah. Nah, orang-orang yang sudah otomatis seperti ini, perusahaan apapun akan mencari dia. Ya, karena dia sudah tidak perlu pantauan lagi, tidak perlu dicicili satpam untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, gitu ya. Nah, itu asalnya dari akidah yang benar, dari keyakinan yang benar, dari keimanan yang benar terhadap Allah dan hari akhir. Maka terus perbaiki. Kenali dulu, kalau Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti kita harus berkasih sayang pada sesama, pada semesta. Kemudian kudus, berarti kita harus menjaga kesucian kita. Allah itu kan melahirkan kita dalam kondisi putih, bersih, maka kita harus jaga. Pulang kepada Allah besok, kita harus tetap dalam kondisi suci dan bersih. Nah, itu orang yang keren tuh. Jangan ngadep Allah besok belepotan. Ya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita belepoti, kita kotori ini badan kita dengan banyak hal-hal yang Allah larang? Enggak jadi kita orang-orang kerennya. Nah, kita akan dimusuhi, kita akan tidak disukai di dunia, apalagi besok di akhirat. Ya, jadi satu, perbaiki keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah dan yaumil akhir. Yang kedua apa? Yang kedua adalah memperbaiki ibadah kita. Ya, nah, ini dampak dari keyakinan yang benar terhadap Allah. Maka kita akan mampu ya memerangi keengganan-keengganan untuk meninggalkan apa-apa yang telah Allah ridhoi, bahkan mudah untuk mengerjakan apa-apa yang Allah larang, gitu ya. Dampaknya dari keyakinan tadi. Semakin bagus keyakinan kita kepada Allah, maka semakin bagus kita melaksanakan perintah-perintah Allah, memperbaiki ibadahnya. Bagaimana caranya? Latihannya gimana? Latihannya dengan cara
penuhi yang wajib-wajib, ya. Kemudian kejar yang sunnah-sunnah, kemudian berkomitmen untuk meninggalkan yang dilarang. Bahkan sampai kepada yang sia-sia pun kita akan menghindarkan diri. Gitu ya. Jadi mengerjakan yang wajib itu latihan agar kemudian kita memiliki mampu memperbaiki ibadah kita, yaitu kerjakan yang wajib. Jangan sampai yang wajib ini bolong. Sholat 5 waktu jangan bolong, walaupun tidak di absen oleh ustadz di sekolah. Ya, walaupun tidak ini sudah harus sadar bahwa oh iya, al-maliku, penguasaku memerintahkan aku sholat 5 waktu dalam sehari. Itu minimal itu kerjakan yang wajib. Jangan sampai kita tidak meninggalkan. Puasa yang wajib, infak yang wajib kita keluarkan, coba kita latih. Yang wajib menutup aurat wajib kita kerjakan. Lalu kemudian yang sunnah kita kejar, sholat yang sunnah kita kejar, cobalah ditambahi qoblahnya, ba'diyahnya kita coba, sholat duhanya, sholat malamnya kita coba, kita kejar, biasakan diri kita. Karena itu salah satu melatih kita untuk menjadi orang keren di hadapan Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita karena kita taat, karena kita mudah menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, katanya Allah, ya Allah itu memerintahkan, wahai penduduk langit, aku mencintai fulana. Wahai penduduk bumi, aku mencintai fulana, maka cintailah kalian si fulana. Begitu. Nah, kalau semua penduduk langit dan penduduk bumi sudah mencintai kita, apa yang kurang? Gampang lah urusan keren itu ya. Nah, itu ya. Jadi kerjakan penuhi yang wajib, kejar yang sunnah, kemudian benar-benar meninggalkan yang dilarang, yang diharamkan, lalu kemudian yang terakhir adalah menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia. Nah, itu latihan agar kemudian kita memiliki ibadah yang baik. Ya, memperbaiki ibadah tadi ya. Yang ketiga, memperbaiki akhlak. Ya, nah, wajib ini karena modal kita untuk dicintai, ya, kemudian disukai di dunia ini adalah memperbaiki akhlak. Makanya Islam itu, risalah Islam itu diturunkan oleh Allah dalam rangka memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita apa sih? Karakter, tabiat. Ya, tabiat berarti tidak bisa berubah. Bisa kalau kita punya komitmen. Ya. Kan bawaan dari sana, iya, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Masalahnya sekarang pertanyaannya, kita mau berubah atau tidak. Umar bin Khattab yang seperti itu kerasnya, kita sebelum ada Islam, sebelum kenal Islam, Umar bin Khattab itu terkenal dengan karakternya yang sangat keras. Ya, jangankan manusia biasa, ya, jin saja takut sama Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar mau melalui satu jalan, jin ada di situ, jin itu ngibrit, lari. Tahu Umar mau lewat sini, pinggir, ya. saking tegasnya, saking kerasnya, saking terkenalnya keras Umar pada waktu sebelum masuk Islam. Tapi setelah Islam mencegah, mewarnai kehidupan Umar, apa yang terjadi? Umar menjadi makhluk yang paling lembut, yang paling halus hatinya, ya. Bahkan sering menangis, sering memuasabah diri. Masya Allah, luar biasa. Jadi anak-anakku yang dicintai oleh Allah, insya Allah ya. Yang ketiga yang bisa kita lakukan agar kemudian kita bisa mewujudkan impian untuk menjadi muslimah yang keren di masa muda, di masa tua kita akan dikenang, ya. Sampai kita meninggal akan dikenang, apalagi nanti ya kita meninggalkan prestasi-prestasi yang baik. Itu harapannya kita akan menjadi orang yang mendapatkan transferan amal terus, yang mendapatkan amal jariah terus, ya. Kita sudah meninggal tapi amalan kita mengalir terus. Lantaran apa? Ketika hidup di dunia, kekerenan kita itu adalah kekerenan yang sholawat, ya, gitu ya. Jadi kita memberikan inspirasi kepada yang lainnya, menyisakan, mewariskan jejak kebaikan, sehingga jejak kebaikan itu kita ditiru oleh orang-orang setelah kita. Ya. Jadi yang ketiga ini adalah perbaiki akhlak kita, tutur kata diperbaiki kepada ustadzah, kepada orang tua,
kepada orang-orang yang lebih tua, gitu, kepada yang muda, adik-adik kita, adik-adik kelas kita, santun, ya, cari pilihan kata yang paling baik, ya, kita ngampri, ngampri apa kalau bahasa Jawanya? Ngampri barokahnya, ya. Selain itu untuk dalam mentaati perintah Allah agar kemudian kita santun kepada yang tua, sayang kepada yang muda, itu juga akan mendatangkan saling cinta kepada dari sesama. Kalau kita santun kepada ustadzah, ustadzah sayang sama kita. Kalau kita ada tidak pahamnya, maka kita akan dipahamkan dengan apa? Ustadzahnya dengan lapang dada, dengan sabar. Tapi kalau kita nggak santun, ya, di luar sana sekolah-sekolah yang pelajaran muatan agamanya itu sedikit, anak-anaknya itu tidak ada rasa sopan sama guru-gurunya. Beda dengan di Al-Basirah, ya, insya Allah, ya, karena di Al-Basirah itu muatan pelajaran agamanya, agama itu sendiri adalah akhlak, ya, maka harapannya bisa menjaga kesantunan. Nah, dan santun inilah yang akan mengantarkan kita kepada kekerenan, kesuksesan, ya, kebahagiaan, ya, menjadi orang-orang yang kan beruntung, ya, dalam kehidupan dunia dan akhirnya lebih-lebih, ya. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, akhlak itu tidak ujuk-ujuk terbentuk, ya. Jadi karakter itu tidak ujuk-ujuk dibentuk, ya. Dari senyum saja itu perlu latihan. Apalagi dari ucapan, apalagi dari perbuatan, perlu latihan. Ya. Kita gampang mudah membantu orang lain, itu perlu latihan. Itu akhlak, gitu, ya. Kita peduli dengan orang lain, itu perlu latihan. Maka jangan segan-segan untuk melatih diri, ya. Kalau hari ini sudah membantu teman berapa orang, gitu, ya, besok ditambah lagi jadwalnya. Misalkan hari ini membantu bahasa Arab temennya yang belum bisa, itu akan dikenang oleh teman-teman kita. Aku dulu bisa bahasa Arab karena diajari fulana, karena diajari ini, karena diajari, akan dikenang. Dan kenangan itu, kenangan tentang kita itu adalah kenangan yang terbaik. Makanya kita keren, ya. Karena apa? Akhlak kita bagus, ya. Rasulullah pernah bersabda bahwa besok, ya, kelak di yaumil akhir itu ada 7 golongan yang akan dijamin oleh Allah mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan sama sekali. Salah satunya adalah pemuda atau pemudi yang mengaitkan hatinya dengan agama. Masya Allah, luar biasa. Ini camkan, ya, tulis dalam hati, dalam ingatan kita. Jadikan itu sebagai misi hidup kita, bahwa kita mumpung masih muda, pengenlah termasuk salah satu orang yang besok dijamin oleh Allah untuk mendapatkan naungan. Kenapa kok salah satunya pemuda? Ya, karena dengan potensi yang luar biasa itu banyak pemuda yang tergelincir, ya, banyak yang tergelincir. Tapi ketika ada pemuda dengan potensi yang luar biasa, semangatnya yang membara, tenaganya yang masih full power, kemudian kecerdasannya, waktunya yang masih banyak, dia gunakan untuk mencintai agamanya, untuk mentaati Tuhannya, maka itu adalah hal-hal yang jarang, ya. Sejarang orang sholat malam, bangun sholat malam itu jarang. Makanya oleh Allah diprioritaskan orang-orang yang sedikit yang jumlahnya sedikit dalam mengamalkan ini, mengamalkan hal-hal yang tidak umum, gitu, ya. Jadi pemuda itu diberi oleh Allah power, ya, kekuatan, semangat yang membuncah, gitu, ya, yang luber-luber. Jadi ketika memiliki semangat ini, lalu kemudian semangatnya dikawal hanya untuk mencintai agamanya, maka ini oleh Allah layak untuk diberikan jaminan kelak, ya. Padahal kita tahu, ya, kelak itu tidak ada satu apapun yang bisa menjamin keselamatan kita. Padahal kita tahu kondisinya sangat masyakat, ya, sangat sulit sekali. Digambarkan kalau di padang mahsyar itu, anak-anakku, ya, itu dataran yang flat, ya, yang namanya terhampar, ini, ya. Tidak ada bukit, tidak ada tanaman-tanaman besar untuk niup, ya. Terhampar begitu saja.
Jadi ya panas dan mataharinya sangat dekat dengan kita posisinya. Bayangkan, ya bayangkan. Seandainya kita termasuk salah satu yang dijamin oleh Allah, karena kita mampu mengendalikan masa muda kita, usia yang begitu memiliki potensi yang besar, lalu potensi yang kita miliki itu kita gunakan untuk mentaatkan diri kita, mensolihkan diri kita, memautkan hati kita dengan agama, Masya Allah, Allah akan mengangkat kita besok, memberikan jaminan akan memberi menjadikan kita orang yang termasuk akan mendapatkan naungan. Masya Allah luar biasa kalau sampai seperti itu ya. Makanya jangan tanggung-tanggung kalau kerennya. Nah kalau mau keren, kerenlah dunia akhirat. Bagaimana cara keren dunia akhirat? Ya mulai sekarang. Paksa diri kita untuk mencintai agama ini. Keren dengan cara yang solihah. Keren dengan cara yang akan mendatangkan dan kemanfaatan bagi diri, keluarga dan lingkungan semesta, dengan lingkungan sekitar. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya ya. Mungkin itu saja Bu Nining, Ustazah Nining yang bisa saya sampaikan. Khawatir ngantuk, jadi sedikit saja. Masya Allah. Diperdalam dengan tanya jawab, monggo. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Anak-anakku sekalian, gitu ya, yang disampaikan oleh Ustazah Lulu ya, terpana semuanya ini. Masya Allah. Terpana apa ngantuk Ustazah? Iya, saya sampai tidak bisa berkata-kata ya. Saya tahu betul ini Bu Lulu ini tidak sekedar bicara, tapi memang ya seperti itu yang ya. Boleh. Beliau memang seperti itu. Jadi bukan sekedar ngomong aja ya, tapi memang yang disampaikan oleh Bu Lulu memang seperti itu. Beliau ini saya kenal betul ya. Bu Lulu, Ustazah Lulu ini adalah pribadi yang memang memanfaatkan setiap waktunya untuk kebaikan. Ya, Masya Allah. Baiklah anak-anakku yang ingin bertanya, silakan bisa di ruang chat atau raise hand ya. Itu ada, kalau di HP itu ada more, silakan itu ada gambar. Gambar ini ya. Gambar tangan. Ya. Gambar tangan bisa di klik ya. Kemudian nanti ada ini bisa meng-unmute. Silakan yang mau bertanya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Lulu betul-betul Ustazah Lulu bisa tidak sekedar ditulis ya, tapi diaplikasikan. Ini jujur saya tidak ada pesan sponsor untuk menyinggung masalah interaksi dengan lawan jenis dan sebagainya, karena saya hanya bilang udah terserah Bu Lulu menyampaikan materi apa, tapi ternyata semua mengena. Masya Allah. Ya, mengalirnya ternyata semua mengena. Ini tidak lepas dari izin Allah, tidak lepas dari takdir Allah ya. Allah mempertemukan kita dengan Ustazah Lulu dan beliau menyampaikan dengan gamblang apa yang memang diperlukan oleh kita semua. Ya. Silahkan anak-anakku semua. Komentarnya keren abis. Ya. Dari Ustazah yang hadir di sini bisa bertanya, monggo. Ada Ustazah Rizkul, ada Ustazah Mia, Ustazah Anissa, ada Ustazah Nana, dipersilahkan, monggo. Bisa meng-unmute sendiri ya. Kalau mau bertanya boleh di-unmute terus bertanya. Atau sharing. Atau sharing. Sharing. Apa yang sudah pernah
terjadi, pernah dialami dengan ujian-ujiannya dan bagaimana bisa survive, bisa sampai kembali bangkit lagi, monggo. Biar anak-anak semakin jelas, oh ternyata ujian itu ya, oh ternyata itu tantangan ya, yang harus dihadapi, tidak perlu dihindari bahkan lari, atau kemudian galau gitu ya, monggo di-sharingkan. Ya. Kalau saya pribadi punya pengalaman ya, ketika suami meninggal kemarin memang sempat kolap ya. Kenapa saya gitu? Bukankah saya sudah mencoba menjadi yang apa yang diharapkan? Kenapa kok saya? Ternyata memang saya belum menyandarkan seutuhnya tentang rezeki ya, tentang ini kepada Allah ya. Saya masih menggantungkan, mengabaikan betapa sang pemberi rezeki itu adalah satu-satunya Allah, bukan yang lain, bukan suami gitu. Jadi saya pernah dengan almarhum itu, dengan suami saya itu berjanji, bikin janji kecil-kecilan gitu ya. Nanti kalau misalkan dipanggil oleh Allah, yang mati duluan siapa gitu. Aku aja wes sih. Kenapa? Loh, anak-anak nanti makan sama siapa? Itu yang dicatat oleh Allah barangkali ya. Kalau aku kan nggak berpenghasilan, Bi. Anak-anak itu kan butuh makan, butuh sekolah. Nanti kalau, tapi kan agamamu kuat, katanya suami gitu. Enggak wes Bi, anak-anak butuh makan, butuh sekolah, aku aja yang mati gitu ya. Akhirnya sama Allah dikasih. Coba sampai kamu mengatakan bahwa pemberi rezeki yang menjamin kebutuhan hidupmu itu bukan suamimu, tapi Allah gitu, diambil seperti itu. Itu pengalaman saya ya, yang kadang kita yakin betul pada Allah bahwa Allah itu pemberi rezeki, tapi di tataran aplikasi kadang kita diuji oleh Allah ya. Apakah benar kita yakin bahwa Allah itu satu-satunya yang menjamin rezeki kita, atau suami kita, atau bapak dan ibu kita gitu ya. Ini anak-anak ya perlu ditanamkan mulai sejak sekarang. Betapa Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani itu bukan main-main. Allah memperkenalkan dirinya. Kalau kalian butuh materi, datang kepadaku, angkat tanganmu, datang, penuhi perintahku. Begitu. Ya, jangan bersender kepada siapa, Allah nggak mau. Allah Allah itu cemburu kalau nama-namanya digantikan oleh makhluk. Ya. Jadi seperti itu anak-anakku ya. Jadi kalau kesulitan menemui kesulitan, langsung jadi cemen ya, kita cemen, Umi, Mama, Ibu, Ayah, cemen itu, nggak bakalan kita jadi keren ya. Yang ada kita menyusahkan mana ya. Mestinya kita ini sebagai seorang muslimah, jadilah muslimah, latihlah diri kita untuk jadi muslimah yang keren tadi. Keren itu salah satunya mandiri ya, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalaupun tidak mampu, bertanya saja, bukan sender. Beda ya sender dengan bertanya ya anak-anakku ya. Monggo barangkali ustazah mau sharing ya. Pengalaman hidup itu kan kadang berkesan ya. Oh ternyata saya dicubit oleh Allah. Allah nggak mau dicuri. Coba ada korelasi dengan pemateri sebelumnya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita undang Dr. Gamal ya di SMP IT dan Al-Basirah dan SMA IT Robani. Beliau datang bersama Mas Indra ya, pengusaha di Kota Malang, yang isinya juga nggak jauh beda ya. Artinya kita jangan tenang di zona nyaman. Justru ketika ada ujian, ketika Allah memberikan kita cobaan, ini adalah saatnya kita untuk bangkit, menunjukkan tadi kekerenan kita ya. Masya Allah. Mas Indra itu bahkan bercerita sejak SMA sudah mencari penghasilan sendiri, kuliah dibiayai sendiri ya, dan sekarang jadi pengusaha yang insya Allah sukses ya, sukses dunia akhirat. Nah ini ada yang bertanya Ustazah Lulu. Assalamualaikum ya, Ustazah, saya Ayah, Mbak Ayah kelas 9 ya. Afwan, saya mau tanya, kita tuh kan disuruh jadi pribadi yang keren nih ya di hadapan Allah dan makhluknya. Nah, cita-cita apa nih kira-kira yang bisa bikin kita keren juga di hadapan Allah? Soalnya cita-cita saya jadi editor. Apa bisa keren juga? Sekian Ustazah. Terima kasih. Luar biasa.
Masya Allah, luar biasa anakku. Jadi jangan terpancing, terpaku pada nama ya. Jadi jangan pernah terpaku dengan nama. Nama itu sarana anakku. Ustazah cerita ya tentang para sahabiah di zamannya Rasulullah. Ada Asma, ada Nusaibah. Nah, Nusaibah ini tahu. Nusaibah ini adalah tim kesehatan yang tapi turun minta izin kepada Rasulullah untuk ikut perang. Masya Allah, luar biasa. Kalau di kita barangkali perempuan ikut perang gitu, belum terbiasa ya. Tapi di zamannya Rasulullah 14 abad yang silam itu sudah diizinkan, udah boleh perempuan itu ngangkat ini. Apalagi diketahui pada di zaman perang Uhud itu ya, Rasulullah itu pasukan Muslim itu terdesak gitu ya, sehingga Nusaibah yang jiwa kesatrianya sudah menggelora karena beberapa putranya meninggal dan suaminya syahid juga gitu ya. Udah berkobar ini semangatnya minta izin kepada Rasulullah yang sudah berkali-kali minta izin, gak diizinkan oleh Rasulullah. Tapi saat itu juga oleh Rasulullah diizinkan. Apa yang dilakukan Nusaibah? Angkat senjata, angkat pedang, menghabisi beberapa nyawa dari pasukan Quraisy gitu ya. Allahu Akbar. Jadi jangan ini, semua kita jadikan sarana Mbak Ayah ya. Cita-cita Pak Editor, editlah ya, dengan editan yang terbaik, yang profesional, yang akan mengangkat, oh ini siapa, oh ini Ayah itu siapa, Al-Basiroh yang mencetak. Dia seorang perempuan muslimah, di usia muda dia sudah menjadi editing terbaik, Masya Allah, luar biasa. Gitu ya, akan mengangkat nama kita, akan mengharumkan nama lembaga-lembaga pendidikan, akan mengharumkan nama agama kita. Nah, agama kita tidak disepelekan lagi karena ada hadir orang-orang yang kompeten di masing-masing bidang. Ya, di bagian teknologi ada umat Islam, di bagian farmasi ada orang Islam, di bagian kesehatan ada orang Islam, di bagian kebersihan ada orang Islam, dan semuanya bekerja profesional. Ya, di surat yang bikin keren itu karena kita bekerjanya profesional, semua kita garap dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Tidak ada yang main-main, maka itu yang akan membuat kita keren. Nah, landasan bekerja keren itu apa? Di surat At-Taubah ayat 105. Maka bekerjalah kalian dan Allah akan melihat, Rasulnya dan orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian. Jadi top, baru kita akan menjadi, nggak peduli kita mau jadi editing atau menjadi cyber ya, apa menjadi apa itu hacker. Jadi hacker nggak apa-apa karena mereka mencipta hacker, membuat hacker yang akan merusak akun-akun Islam. Kita datang untuk menghadapi mereka. Gitu anakku, nggak apa-apa ya Mbak Ayah, semangat ya. Insya Allah Mbak Ayah akan ditakdir oleh Allah untuk menjadi editor Islam yang akan mengharumkan nama Islam ya. Tetap semangat Mbak Ayah. Nah, insya Allah. Yeah. Ada lagi anak-anak semuanya? Silakan yang mau bertanya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Oke. Insya Allah untuk pekan depan kita datangkan pembicara yang lain ya, yang tidak kalah keren dari Ustazah Lulu, insya Allah. Ya. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, oh ada Ustazah Mia, tafadhali Ustazah, silahkan. Bisa unmute sendiri atau enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Sehat-sehat nggih Ustazah? Ya, monggo. Videonya dimatikan coba Ustazah Mia. Biar nggak menghalangi nih sinyalnya mungkin. Oh iya. Nah, oke. Masuk Bu. Masuk suaranya. Oh lancar. Oke. Sudah masuk. Lancar. Jelas. Jazakumullah khair ya, sudah mendampingi induk-induk kami pada malam hari ini. Insya Allah satu hal yang luar biasa bagi kami, nggih. Mohon satu tips
atau barangkali beberapa nggak Ustazah, ketika anak-anak itu sebenarnya sudah memahami ya bahwa kita di sekolah, kita di asrama ada aturan-aturan tertentu, tetapi rasa ingin untuk melanggar mungkin niatnya nggak melanggar sih, tapi nggak bisa ngempet untuk melakukan sesuatu yang tidak benar gitu, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu seringkali muncul gitu. Jadi sebentar-sebentar saya niatnya tahu apa nggak yang bisa benar-benar menekan kita, menahan nafsu kita untuk melawan semua hal-hal yang sekiranya kurang baik, yang sebenarnya kita itu sudah tahu gitu loh, tapi kok ya masih aja gitu ingin melakukan terus dan terus begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali menguatkan kembali kepada anak-anak kita semuanya, gimana sih agar kita bisa menyelesaikan setiap masalah itu sendiri begitu. Terkadang kertas itu menjadi bahan curhatan kita ya, bahan curhatan anak-anak, dan di curhatan itu kemudian muncullah kata-kata yang kurang ahsan, yang kurang baik, rasa marah, rasa putus asa, rasa emosi tingkat tinggi begitu. Mungkin meskipun hanya dalam selembar kertas tapi menghujat temannya, rame sendiri. Yang kami berpikir itu adalah bagian ketidakbaikan kita terhadap apa yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita, seperti itu. Oke, insya Allah Ustazah barangkali untuk menguatkan kembali anak-anak kami, atau mungkin ya kita semua para ustazahnya kadang juga mulai lelah begitu nggih kalau mengurusi anak ini lagi misalkan seperti itu. Nggih Bu Ahwan. Ya, alhamdulillah. Ya, yang pertama alhamdulillah ala kulli hal ya. Ketika kita bertemu dengan ujian, berarti kita diharapkan oleh Allah benar-benar sampai tuntas ujian itu. Di situ ya. Karena kita tidak akan pernah diberi ujian lain sebelum yang ini tuntas. Satu, yang pertama bagi pendidik ya. Kita mendampingi itu sampai kapan? Sampai usia kita selesai. Usia kerja kita selesai. Jadi kalau misalkan ada bisikan-bisikan setan, wih, gimana, jangan dihiraukan. Ya, ta'awud saja. Karena itu bagian yang akan melemahkan kita untuk melapangkan dada menerima kekurangan dan kelebihan anak didik kita. Itu untuk pendidik ya. Jadi yang pertama, sadari betapa anak-anak itu adalah titipan, bukan titipan orang tua, tapi titipan Allah yang dipercayakan kepada kita untuk diarahkan, untuk dibimbing, untuk dibina, dikenalkan kepada Robnya, dikenalkan kepada penguasanya, ya, kepada Kholiknya. Ya, agar kemudian dia kembali kepada Allah tidak dalam kondisi compang-camping, tetapi dalam kondisi bersih lagi. Itu amanah dari Allah, ya. Jadi kalau kita sudah mindsetnya amanah dari Allah, maka kita tidak akan pernah ya manusiawi ya, ketika kita merasa capek, lelah, tapi insya Allah ya yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memikulkan itu kepada kita kalau kita dianggap tidak mampu. Satu, untuk membuat setan itu nggak berani lagi, nggak keras lagi, nggak kuat lagi menggoda kita untuk meninggalkan tanggung jawab. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan mereka masuk ke lembaga pendidikan kita itu bukan kebetulan gitu ya. Tidak, Allah kirim mereka dengan propaganda dengan apa namanya, iklan-iklan, brosur-brosur yang kita sebar dengan seperti itu ya, memberikan ini kelebihannya ini. Allah kirim keluarga mereka ke kita untuk menitipkan ini, tolong dong bantu saya membesarkan dan mendidik, mengenalkan kembali anak buah hati saya agar kembali menjadi, itu amanah dari Allah. Jadi kalau itu sudah menjadi tekad, menjadi azam, maka setelah kita yakin bahwa ini amanah bukan karena kebetulan, maka setelahnya pasrahkan. Fatawakkal 'alallah dengan sebenar-benar ketakwaan sambil minta energi dari Allah. Engkau yang memberikan amanah ini kepadaku ya Allah,
Maka dari sisi aku meminta energi agar dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi anak ini agar kemudian dia mampu menjadi hambamu yang baik dan mampu kembali kepadamu dengan cara yang baik. Dua, ya. Satu, azamnya dulu, tekadnya itu dibenerin, diyakini betapa ini bukan kebetulan, bukan ujuk-ujuk lalu mereka daftar ke sini, tidak. Ini ada peran Allah agar kemudian kita mengambil manfaat, mengambil pahala dari kesabaran kita kepada mereka. Yang kedua, tatawakkal 'ala Allah, ya. Bertawakallah dengan sebenar-benar takwa. Pasrahkan kepada, ya Allah, saya nggak mampu kalau seperti ini. Kau hadirkan dia di hadapanku karena kau akan membantuku, ya Allah, maka berikan bantuan ini. Minta inspirasi dari Allah. Insya Allah ada saja kiatnya nanti, ya. Kalau seperti itu. Nah, untuk anak didik, anakku yang dirahmati oleh Allah, kalian itu dititipkan oleh ayah bunda kalian untuk dididik oleh para ustadzah di Al-Basiro, dalam rangka memberikan yang terbaik, ya. Jadi syukuri dulu, ya. Bersyukur, ya Allah, terima kasih orang tuaku sudah menitipkan aku di tempat lembaga yang bagus ini, ya. Kalau ada rasa syukur, maka anakku Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Yang dulu kita menjadi pembangkang, kita menjadi menolak kebenaran. Kalau kita bersyukur, maka insya Allah la in syakartum la azidannakum, Allah akan melipat gandakan. Kemudian kita mencintai lembaga ini, kita mencintai program-programnya, kita mencintai arahan-arahannya. Lalu kita akan menjadi pasrahkan dulu kepada Allah itu, bahwa ini adalah, oh iya, ini nikmat, ini karunia, ini pemberian, ini rezeki kalau saya dititipkan di sini. Tapi itu harus ada kemudian kolaborasi, ya. Pendidik harus sabar, anak-anak harus dibangunkan kesadarannya. Jadi namanya anak-anak, kita masih jauh usianya dari kita. Berarti yang ngalah siapa? Anak-anak apa Ustazah? Ustazah, ya, karena pengalaman kita lebih banyak. Ya memang kedem-kedem kadang, ya, jangankan kita yang banyak, ya, di sekolah. Yang di rumah aja kedem-kedem, tapi kalau udah, ya Allah, ini kan titipan gitu, ya. Akhirnya turun lagi, ya. Ngelihat dia lagi naik lagi, ya. Turun lagi, segera turunkan lagi dengan cara mengingat bahwa ini amanah dari Allah, gitu. Ini junior saya, Ustazah Nining. Dulu saya aktif di KSR, di PGRI. Ustazah Mia. Nggih, sampun Ustazah. Semangat nggih Ustazah. Ada lagi, Ya Allah. Bagaimanakah untuk menjadi orang tua yang keren? Dulu pernah kita, ya, orang tua kita sudah mengalami, orang tua sudah mengalami titik yang sorok, titik susah, ya, susah, menderita. Nah, kita kadang tidak ingin terulang masa-masa kita itu dialami oleh anak kita. Apakah sikap seperti itu bagus untuk anak-anak supaya anak kita tidak mengalami yang kita alami? Monggo, Ustazah. Ya, Bismillah. Mengharapkan anak memiliki kehidupan lebih baik dari kita itu wajar, itu normal dan bagus, ya. Tetapi memaksa anak agar kemudian tidak menjalani kesulitan yang kita ini kan, kalau dalam bentuk materi, ya, tapi kalau dalam akidah pun, dalam agama pun tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, ya, apalagi dalam urusan agama. Jadi nggak ada paksa memaksa itu, ya, karena Allah yang lebih mengetahui, ya, apakah anak kita itu akan sama dengan kita, ataukah dia lebih baik dari kita, atau sama sejajar dengan kita. Allah yang Maha tahu. Domain kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ruang kita adalah ruang usaha. Jadi diusahakan. Usaha beda dengan maksa, ya. Karena kalau udah mau maksa, nanti anak-anak kita malah menjadi asing dan tidak menyukai agama kita. Coba kita lihat beberapa kisah dalam Al-Quran, ya. Kurang apa Nabi Ibrahim dicontohkan kepada ini untuk mempresentasikan kecintaannya kepada agama? Kurang apa, gitu, ya. Tapi Nabi Ibrahim masih bermusyawarah, artinya tidak memaksa. Tak boleh, ya, nak, gitu, tidak. Dipaksa, nak, aku dapat tugas dari Allah. Bagaimana menurutmu begitu? Artinya tidak ada paksaan sama sekali di situ.
Karena jelas dalam kitab kita la ikraha fiddin. Urusan agama tidak ada paksaan, apalagi urusannya lain. Jadi jangan nggak usah malu kalau misalkan ini tentang akhlak misalkan ya. Anak-anak kita ternyata belum memiliki, belum terbentuk akhlaknya seperti akhlak Islam, akhlak yang dikehendaki Islam. Nggak usah kita minder, nggak usah kita malu kepada tetangga, nggak usah. Orang kita sudah mencontohkan yang baik dan kita mengarahkan terus senantiasa mengingat yang baik. Tetapi memang ada waktunya, ada masanya masing-masing itu. Jadi nggak bisa kita samakan. Aku dulu cepat dan cepat, nggak bisa. Ya, biarkan saja ruang kita hanya usaha. Ya, jadi kalau usaha yang kita sadari, maka semakin sering kita berusaha mengajak anak-anak kita menjadi baik, semakin banyak tabungan pahala kita. Jadi nggak ada yang sia-sia kan jadinya, gitu ya. Jadi kalau kemudian, aku capek, ya berarti tabungan pahala kita untuk mengurus itu udah selesai, kalau udah capek. Padahal yang kita cari ketika kehidupan dunia ini adalah sebanyak-banyaknya mengumpulkan kebaikan untuk bekal kehidupan kita kelak di yaumil akhir, begitu ibu-ibu. Ya itu menurut saya ya. Nanti bisa ditanyakan lagi sharing. Jadi intinya berusaha dengan memaksa itu sesuatu yang berbeda. Kalaupun penjenengan pengen anak-anaknya lebih baik dari penjenengan, itu bagus banget. Tetapi dilarang memaksa. Sampaikan saja, nak kalau begini jadinya begini loh nak. Kalau begini jadinya, artinya ada dialog yang kemudian membangun kesadaran dan pengetahuan anak mana yang akan dipilih dengan konsekuensi yang mereka sudah mengetahuinya. Seperti itu. Ini dari ibu siapa tadi? Saya belum kenal. Bundanya Risma. Oh, dari Mbak Risma. Mbak Risma. Salam kenal, bundanya Mbak Risma. Oke, Ustazah, terima kasih. Salam kenal juga. Oh, kenal kayaknya sudah ini suaranya. Bundanya dia. Iya. Iya. Bijalok ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah begitu ya. Monggo bisa disimpan nomornya Ustazah Lulu yang tadi sudah saya sampaikan. Ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan atau di-sharingkan dengan beliau, baik anak-anak maupun bunda-bunda semua. Monggo beliau membuka diri untuk konsultasi. Tapi ya dengan kesibukan beliau barangkali kita juga harus bersabar ya, tidak fast respon ya. Okay. Alhamdulillah sudah hampir jam 9 pas, Masya Allah, jam 21.00. Jazakillah khairan kasira Bu Lulu, Ustazah Lulu yang sudah memberikan pencerahan kepada kita sehingga malam ini kita isi dengan kegiatan yang positif. Anak-anakku semuanya bukan seudon tapi ya yang biasa Ustazah tahu ya, sebagaimana sharing-sharing atau cerita yang ketika kita masuk biasanya Ustazah minta coba ceritakan pengalamanmu selama liburan. Rata-rata anak-anak adalah berinteraksi dengan HP ya, bahkan ada yang sampai begadang ya, sampai malam, sampai jam 1, sampai jam 2, nanti habis subuh habis sholat terus tidur lagi, nanti HP-an lagi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah malam ini setidaknya 1,5 jam, hampir 2 jam ya, kita gunakan dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, menimba ilmu dan mudah-mudahan membawa perubahan kepada kita semua ke arah yang lebih baik, menjadi muslimah yang semakin keren, insya Allah.